Halo Tribuners, selamat siang. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Rabu 25 Mei 2022. Seperti biasa, kami akan sajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Diamita, kurang lebih 1,5 jam ke depan inilah live update selengkapnya. Kita menuju kabar pertama, Tribuners. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akhirnya menahan Irfan Kurnia Saleh alias John Irfan Kenway pada Selasa 24 Mei 2022 kemarin. JIK merupakan direktur dari PT Diratama Jaya Mandiri dan pengendali PT Karsa Cipta Gemilang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi terkait pengadaan helikopter angkut Agusta Westland 101 atau AW101 di TNI Angkatan Udara tahun 2016-2017 sejak tahun 2017 silam. Selengkapnya terkait kasus ini akan dilaporkan oleh reporter Tribun News. Kami sudah terhubung dengan rekan Ilham Rian Pratama di sana. Silakan rekan. Ya, dia dan Tribuners, sebagaimana disampaikan tadi, KPK telah menahan Irfan Kurnia Saleh pada Selasa kemarin. Irfan ditahan selama 20 hari pertama di rutan KPK pada Gedung Merah Putih, terhitung mulai Selasa kemarin hingga 12 Juni 2022. Dea, sebagai informasi, Irfan sebelumnya sempat mengajukan gugatan pra-peradilan terhadap KPK di PN Jakarta Selatan. Ia menggugat penetapan tersangka terhadap dirinya. Namun hakim pra-peradilan menolak gugatan Irfan, sehingga KPK langsung menahan yang bersangkutan. Dea, dalam konstruksi perkara disebutkan Irfan sebagai salah satu agen AW menawarkan proposal harga kepada TNI AU dengan mencantumkan harga satu unit heli AW101 yaitu 56,4 juta dolar AS. Namun pada akhirnya harga pembelian disepakati untuk satu unit heli AW101 adalah 39,3 juta dolar AS atau sama dengan 514,5 miliar rupiah pada 2015. Singkat cerita, pengadaan heli AW101 berlangsung dengan nilai kontrak 738,9 miliar rupiah dengan metode lelang pemilihan khusus yang hanya diikuti dua perusahaan, yakni perusahaan milik Irfan. Saat tahap lelang, KPK menduga panitia lelang melibatkan Irfan untuk menghitung nilai harga perkiraan sendiri atau HPS. Kemudian pembayaran pun telah diterima Irfan sepenuhnya, tetapi ada beberapa item pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi. Salah satunya tidak terpasangnya pintu kargo dan jumlah kursi yang berbeda. KPK menyebut perbuatan Irfan diduga bertentangan dengan Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang pelaksanaan pengadaan alat utama sistem senjata di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia. Demikian dia. Baik, terima kasih rekan Ilham dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari Ketua KPK Firly Bahuri selengkapnya. Maka perkara tidak korupsi hari ini dengan tersangka IKS alias JIK, Direktur PT DJM dan pengendali PT KCG. Setelah penyidik menemukan bukti yang cukup, maka penyidik berkeyakinan sudah memiliki bukti yang cukup dan melakukan pemeriksaan 30 saksi dan mengumpulkan beberapa bukti lainnya. Tim penyidik melakukan upaya paksa terhadap IKS. Kita beralih ke Provinsi Bangka, Tribuners. Harga jual minyak goreng di Pasar Pangkal Pinang terpantau mulai turun saat ini. Sebelumnya harga minyak goreng di Pasar Pagi Pangkal Pinang untuk jenis Fortune kemasan yakni seharga Rp24.000 per liter, sedangkan saat ini turun menjadi Rp21 per liternya. Bagaimana terkait kondisi terkini di sana? Harga minyak goreng akan dilaporkan lebih detailnya oleh rekan Sela Agustika, reporter Bangka Pos yang sudah siap dengan informasi lengkapnya. Silakan. Baik, Dea dan Tribuners, terima kasih. Nah, untuk harga minyak goreng sendiri di Kota Pangkal Pinang tepatnya telah terjadi penurunan dari harga sebelumnya, di mana untuk di Pasar Pagi Kota Pangkal Pinang sendiri, harga minyak goreng saat ini berada di kisaran Rp21.000 per liter untuk kemasan di mana harga minyak goreng ini sebelumnya berada pada harga Rp24.000 per liter. Sementara untuk harga minyak goreng di retail modern ataupun retail lokal yang ada di Kota Pangkal Pinang sendiri,
harga jual minyak goreng ini sendiri masih terpantau stabil, di mana harga jual ini belum terjadi penurunan dari harga jual yang di pasar. Harga jual minyak goreng yang ada di retail ataupun retail modern ataupun retail lokal di Pangkal Pinang ini sendiri masih dijual dengan harga 23.000 hingga 25.000 per liter, tergantung jenis ataupun merek minyak goreng yang ditawarkan. Nah, untuk stok minyak goreng sendiri, saat ini memang minyak goreng ini stok yang ada di tingkat produsen ataupun tingkat produsen sendiri memang sudah banyak atau terpantau aman berdasarkan keterangan dari para pedagang, yang mana mereka pihaknya pun menyebutkan akan terjadi penurunan kembali untuk harga minyak goreng ini, mengingat stok yang saat ini memang sudah stabil kembali. Mereka pun berharap untuk harga jual minyak goreng ini kembali turun dan bisa dipasarkan secara normal, di mana untuk pemasaran sendiri memang saat ini diakui para pembeli sudah stabil, baik mereka yang mengambil dari produsen langsung dan para pembeli juga tidak membeli dalam jumlah yang banyak seperti diketahui sebelumnya. Memang harga minyak goreng ini kan tinggi. Nah, untuk pembelian sendiri memang warga ini membeli karena panik buying, di mana mereka ini membeli dalam jumlah yang banyak. Nah, untuk pembelian sendiri saat ini tidak ada dibatasi, mengingat stok ketersediaan minyak goreng ini sendiri sudah aman. Nah, untuk di retail modern ataupun di retail lokal yang ada di Kota Pangkal Pinang sendiri, minyak ini masih dalam harga yang stabil, di mana mereka ini masih belum mengetahui apakah akan terjadi penurunan untuk harga minyak ini, namun dipastikan stok minyak ini aman hingga seterusnya. Baik, Dea, seperti itu, Dea. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Sila Agustika untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya. Ribuan warga Pulau Morotai, Maluku Utara membanjiri kawasan Bandara Pitu Morotai pada Selasa 24 Mei 2022 kemarin. Ternyata kehadiran mereka di sana untuk menyambut kedatangan mantan Bupati Morotai, Rusli Sibua. Diketahui Rusli Sibua disambut warga Bak Raja setelah sekian tahun di penjara karena tersandung kasus korupsi. Selengkapnya akan dilaporkan reporter Tribun Ternate, ada rekan Fizri Nurdin di sana yang akan melaporkan selengkapnya. Silakan rekan Fizri. Terima kasih Dea, sahabat Tribuners. Jadi pada kemarin ribuan warga Pulau Morotai, Maluku Utara menyambut meriah kedatangan mantan Bupati Morotai, Rusli Sibua. Rusli Sibua sendiri disambut warga Bak Raja setelah sekian tahun di penjara dengan tersandung kasus suap mantan Ketua MK Akil Mokhtar, transaksi pilkada pada tahun 2011, dan menjabat bupati pada periode 2011-2016. Sementara ditetapkan tersangka pada tahun 2016. Menjabat kurang lebih bupati kurang lebih 3 tahun. Selain itu, kedatangan mantan bupati di Kabupaten Pulau Morotai ini juga tujuannya berziarah kubur orang tua, bersih juga ingin bersilaturahmi dengan sanak saudara serta masyarakat. Informasi yang beredar silaturahmi tersebut dirangkaikan dengan halal bilhal. Rusli sendiri meninggalkan Pulau Morotai sejak tahun 2018 akibat tersandung kasus suap. Pantauan Tribun Ternate pada Selasa kemarin sekitar pukul 13.40 waktu Indonesia Timur, mantan Bupati Morotai itu tiba di Bandara Pitu dengan menaiki pesawat Wings Air. Ada ratusan warga standby di Bandara Pitu menyambut kedatangan Rusli Sibua. Dari Bandara Pitu, ratusan warga menggunakan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 langsung menuju ke kediaman Rusli Sibua. Sepanjang jalan warga melambaikan tangan menyambut kedatangan mantan Bupati Morotai itu. Sebelum menuju ke rumah, Rusli diarak-araki keliling kota Daruba. Begitu sampai di jalan raya Desa Gotalamo, tepatnya di Desa Gotalamo, Rusli Sibua diturunkan dari mobil lalu jalan kaki menuju kediamannya. Begitu sampai Rusli Sibua diangkat salah seorang warga hingga masuk ke rumahnya sambil diiringi dengan tarian adat Tidek-Tidek atau tarian Tobelo Galela, Maluku Utara.
Tribun Ternate.com coba menanyakan perihal kedatangan pada Rusli Sibua. Dia mengaku pulang kampung karena sangat rindu dengan warga Morotai. Kedatangan Rusli Sibua di Morotai itu juga bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan Bupati Morotai, Beni Laos, dan Wakil Asrun Padoma. Ditanya terkait dengan keinginan apakah maju di Pilkada tahun 2004, sejauh ini Rusli sendiri belum memberikan komentar banyak. Itu saja yang saya sampaikan. Saya kembalikan ke studio dia. Terima kasih. Baik, Tribuners rekan Fizri juga sudah berhasil mendapatkan keterangan dari mantan Bupati Morotai, Rusli Sibua. Berikut informasi lengkapnya. Saya pulang kampung dalam suasana bahagia lah. Suasana bahagia? Nah, ini saya pulang kampung ya. Apakah ada tujuan lain selain itu? Sudah lama saya tidak pulang ke kampung halaman ini. Kurang lebih 8 tahun kan. Sekarang saya pulang, alhamdulillah ada kegiatan masyarakat yang begitu biasa. Dan saya terharu dan bangga. Terharu dan bangga. Terima kasih. Bahwa itu Penyidik Tipikor di Reskrimsus Polda Sulawesi Utara menetapkan 3 tersangka kasus korupsi dana penanganan dampak ekonomi COVID-19 pada Dinas Pangan dan Setda Kabupaten Minahasa Utara tahun anggaran 2020. Perbuatan pelaku mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 61 miliar rupiah. Bersamaan dengan barang bukti, ketiganya digiring ke Kejaksaan Tinggi Sulut. Selengkapnya, terkait kasus ini akan dilaporkan rekan Randy Umar, reporter dari Tribun Manado yang sudah siap dengan informasi lengkapnya. Silakan rekan. Oke, baik Dea dan seluruh Tribuners di manapun Anda berada yang menonton video ini. Dan saya dari Manado mau melaporkan hasil liputan saya kemarin terkait dengan 3 tersangka korupsi dana COVID Minahasa Utara yang pada tahap kemarin telah memasuki tahap P21 atau penyerahan tersangka dan barang bukti yang sebelumnya penyidikan ini dilakukan di Polda Sulawesi Utara. Kini penyidikan ini sudah dilimpahkan, berkas-berkasnya telah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. Nah, memang ada dari hasil baru yang terungkap dan dari pengakuan dari di Reskrimsus Polda Sulawesi Utara Kombes Pol Nasriadi, mereka menyebut di dalam kasus korupsi ini ternyata juga ditemukan adanya kasus pencucian uang. Kasus pencucian uang ini terungkap dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh Polda Sulawesi Utara. Nah, menariknya Dea dan Tribuners, nama mantan Bupati Foni Anekepan Bonamundan beberapa kali disebut-sebut akan terseret pada kasus ini. Seperti Tribuners tahu juga bahwa mantan Bupati ini sementara berada dalam penjara dalam kasus korupsi pemecah ombak minut. Namun ternyata dalam kasus korupsi dana COVID ini, mantan Bupati Foni Panembahan diduga juga terlibat dalam kasus ini. Nah, waktu saya tanya kepada pihak di Reskrimsus, mereka menyebut bahwa memang sejauh ini masih dalam proses penyelidikannya. Untuk masalah tersangka, mereka belum bisa memastikan secara pasti. Namun ada penyuluh atau disinyalir Bupati Foni akan termasuk atau akan bergabung bersama 3 tersangka ini. Nah, sejauh ini memang untuk selengkapnya bagaimana pengembangan kasus ini, Polda Sulawesi Utara berjanji bahkan menegaskan juga bahwa memang akan ada penambahan tersangka dan berharap kasus ini bisa cepat selesai agar tuntas dan dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. Terima kasih Dea dan Tribuners, itu laporan saya dari Kota Manado, Sulawesi Utara. Baik, terima kasih rekan Randy Umar untuk informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya. Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Barat menetapkan tersangka baru kasus korupsi pembangunan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas 3 Mamuju tahun anggaran 2018. 1 orang tersangka baru tersebut berinisial AAY yang menjadi tersangka kelima dalam proyek tersebut. Selengkapnya akan dilaporkan reporter Tribun Sulbar. Sudah ada rekan Abdul Rahman yang tersambung bersama kami. Silakan rekan. Ya, baik dia dan Tribuners dimanapun Anda berada, bahwa benar sekali adanya bahwa Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat telah menetapkan tersangka baru kasus korupsi proyek pembangunan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas 3 Mamuju.
di mana tersangka ini berinisial AAY yang merupakan tersangka kelima dari 4 tersangka yang sebelumnya ditetapkan tersangka pada korupsi pembangunan proyek LPP kelas 3 Mamuju ini. Di mana dalam modus AAY ini dari bahwa AAY dan CP Cipta Persada Nusantara ini tidak melaksanakan pekerjaan selaku manajemen konstruksi secara optimal, sehingga pihak kejaksaan menemukan keganjalan ataupun kelakuan dari tersangka ini telah melakukan pengerjaan proyek yang tidak becus ataupun tidak benar dalam pengerjaan proyek tersebut. Karena dalam pengaduan proyek tersebut, dari 5 orang ahli teknik yang diajukan dalam penawaran proyek, tersangka AAY ini hanya mempekerjakan 2 orang pekerja, sehingga sehingga AAY ini ditetapkan sebagai tersangka atas temuan yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat ini. Dalam proyek ini juga dilaporkan bahwa menelan kerugian anggaran sekitar 2,4 miliar sebagaimana yang ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Sulawesi Barat. Sehingga tersangka ini setelah dilakukan pemeriksaan selama 12 jam, tersangka AAY ini sudah ditetapkan dan merupakan salah satu keterlibatan dalam aksi korupsi dalam pembangunan proyek LPP kelas 3 Mamuju ini. Pasal yang disangkakan oleh tersangka ini adalah pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang kasus tindak pidana pemberantasan korupsi. Kemudian pada tersangka ini disangkakan pada pasal yang ancamannya hukuman di atas 5 tahun pada pasal 21 ayat 4 tentang kasus tindak pidana korupsi. Dan saat ini tersangka AY sedang sedang ditahan dalam rutan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat. Demikian dia. Baik, terima kasih rekan Rahmat untuk laporan Anda dari Sulawesi Barat. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Sumatera Selatan, Tribuners. Oknum polisi Muratara ditangkap Polres Lubuk Linggau karena melakukan tindak kasus asusila. Polisi itu berinisial Bribtu D yang berdinas di Polres Musirawas Utara. Mirisnya korban perbuatan bejat pelaku masih di bawah umur. Selengkapnya terkait kasus ini akan dilaporkan rekan Eko Heprodis, reporter Tribun Sumsel yang sudah siap dengan informasi lengkapnya di sana. Silakan. Halo Dea, dapat kami kabarkan dari Kota Lubuk Linggau saat ini salah seorang oknum polisi yang berdinas di Kabupaten Musirawas Utara diamankan oleh Polres Lubuk Linggau pada Senin lalu atas dugaan kasus pencabulan anak di bawah umur. Pengungkapan kasus ini bermula saat Satreskrim Polres Lubuk Linggau mendapat laporan dari orang tua korban, tepatnya di wilayah Waterpang, Kota Lubuk Linggau. Saat itu orang tua korban ataupun keluarga korban mendatangi Polres Lubuk Linggau melaporkan bahwa anaknya telah dicabuli oleh seorang oknum polisi. Akhirnya pada Senin Polres Satreskrim Polres Lubuk Linggau kami langsung menangkap pelaku ya berdasarkan hasil visum yang diterima oleh Polres Lubuk Linggau menyatakan bahwa anak tersebut memang dicabuli oleh pelaku. Setelah dilakukan interogasi dan dilaksanakan penyelidikan, setelah ditangkap, akhirnya pelaku langsung dilakukan penahanan oleh Polres Lubuk Linggau dan ditetapkan sebagai tersangka kasus pencabulan. Saat ini pelaku sudah dilakukan penahanan di Polres Lubuk Linggau dan pihak Polres Lubuk Linggau sendiri berjanji akan
mengusut kasus ini ataupun menindak kasus ini sesuai dengan peraturan yang berlaku meskipun tersangkanya merupakan seorang oknum polisi. Demikian Dea. Baik, Tribuners, terkait kasus ini juga rekan Eko sudah melakukan wawancara bersama Kapolres Lubuk Linggau AKBP Harisandi. Berikut keterangan lengkapnya. Ada masyarakat melaporkan kepada kita terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh oknum anggota Polres Bogor Utara dengan inisial D. Terus orang tua korban melapor ke Polres. Yang bersangkutan diamankan. Yang bersangkutan. Nah, yang bersangkutan sudah kita amankan. Kita melakukan penahanan kepada oknum yang berinisial D tadi. Kalau sejauh ini, kalau pangkatnya Bribtu. usia anaknya, Dan? Usia anaknya 6 tahun. Warga mana, Dan? Waterfarm. Pelajar. Ya? Pelajar atau apa, Dan? Anak di bawah umur. Iya. Anak di bawah umur. Ya, dia belum sekolah. Ya, mungkin. Kronologis penangkapannya, Dan? Ya karena ada pelaporan, kita cek, lakukan visum kepada korban. Memang ada luka di ini, kemaluan dari anak tersebut. Ya. Sudah lama, Apa ya? Kejadiannya sudah 2 minggu yang lalu. Di mana, Dan? Di rumah. Di rumah korban. Ya. Kabar selanjutnya datang dari Jawa Timur. Detasmen Khusus 88 Mabes Polri menangkap seorang pemuda yang diduga menjadi simpatisan ISIS. Penangkapan dilakukan di sebuah rumah kos berlantai 3 yang terletak di kawasan Kelurahan Dinoyo, Kecamatan Lawokwaru, Kota Malang. Mabes Polri membenarkan adanya penangkapan terduga teroris di Kota Malang tersebut yang merupakan seorang mahasiswa. Terkait ini selengkapnya akan dilaporkan reporter Tribun Jatim. Kami sudah terhubung dengan rekan Kukuh Kurniawan yang siap dengan informasi lengkapnya di sana. Silakan. Ya, terima kasih rekan Dea. Bisa saya jelaskan terkait tentang penangkapan mahasiswa terduga teroris yang dilakukan oleh Densus 88 di wilayah Kota Malang. Jadi penangkapan tersebut terjadi pada Senin tanggal 23 Mei kemarin di sebuah rumah kos berlantai 3 yang terletak di Jalan Dinoyo Permai Timur, Kafling 2 nomor 7, Kelurahan Dinoyo, Kecamatan Loaru, Kota Malang. Menurut Ketua RW setempat, Maki Kriswanto, penangkapan terduga teroris tersebut dilakukan oleh tim Densus 88 Mabes Polri pada pukul 12 siang. Dan ketika dia ikut oleh petugas untuk menyaksikan penggeledahan di rumah kos dari terduga teroris tersebut, dari kamar kos terduga teroris tersebut, ditemukan sejumlah barang bukti berupa 1 laptop, 1 flash disk, anak panah beserta busurnya, 2 pisau komando berukuran besar dan kecil, serta beberapa buku-buku berjudul radikalisme, 3 bendera hitam dengan tulisan berwarna putih, terdapat kalimat tauhid, serta sebuah paspor, 1 paspor berwarna hijau. Dan menurut dari Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan, tersangka yang terduga teroris yang ditangkap itu berinisial IA, 22 tahun, dan merupakan seorang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Kota Malang. IA ditangkap karena diduga telah terlibat dalam berbagai tindak pidana terorisme, yaitu yang bersangkutan telah melakukan pengumpulan dana untuk membantu ISIS di Indonesia. Lalu yang kedua, mengelola media sosial dalam rangka penyebaran materi-materi ISIS terkait tindak pidana terorisme. Dan yang ketiga, yang bersangkutan merupakan selalu berkomunikasi secara intens
dengan tersangka dari kelompok JAD atas nama MR yang sudah ditangkap. Dan menurut Brigjen Pol Ahmad Ramadan ini, terduga teroris yang di Kota Malang IA ini juga akan merencanakan amaliyah terhadap fasilitas umum dan kantor-kantor polisi. Dan saat ini tersangka IA telah ditahan dan masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik Densus 88 Mabes Polri. Begitu rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Kukuh Kurniawan untuk laporan Anda dari Malang. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Balai Besar Konservasi dan Sumber Daya Alam atau BKSDA Riau melakukan translokasi terhadap 2 ekor gajah Sumatera. 2 ekor satwa bongsor ini dilindungi, dipindahkan ke luar daerah Provinsi Riau. Selengkapnya terkait kegiatan ini dan juga di mana dipindahkannya kedua gajah tersebut akan diinformasikan rekan Rizky Armanda, reporter dari Tribun Pekanbaru. Silakan rekan. Ya, baik. Terima kasih Dea. Seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa tim dari BBKSDA Provinsi Riau melakukan translokasi terhadap 2 satwa gajah liar Sumatera ke luar daerah Provinsi Riau. Dan untuk diketahui bahwa translokasi dalam istilah konservasi kehidupan liar merupakan proses penangkapan, pemindahan, pembebasan atau introduksi spesies, habitat atau material ekologi lain dari suatu tempat ke tempat lainnya. Dan untuk kegiatan translokasi sendiri dilakukan pada hari Senin kemarin, di mana posisi terakhir gajah berada di Desa Teluk Sungkai, Kecamatan Kuala Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu. Dan mereka sudah berada di daerah itu sejak Februari 2022 pasca terpisah dari kelompoknya. Dan disebutkan oleh Kepala Balai Besar Konservasi dan Sumber Daya Alam Riau, Vivin Arfiana Jogasara, bahwa sebelumnya pihaknya bersama instansi terkait mulai dari TNI, Polri, dan juga BPBD setempat telah melakukan upaya mitigasi terhadap 2 ekor gajah ini. Namun upaya tersebut tampaknya tidak berhasil dan sehingga diputuskan bahwa 2 ekor gajah itu harus dilakukan translokasi dengan dipindahkan ke daerah konservasi lainnya di luar Provinsi Riau. Dan sebelum pelaksanaan translokasi, tim BBKSDA Riau atas arahan Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik KKHSG Kementerian LHK Republik Indonesia bahwa telah melakukan upaya uji tes DNA terhadap 2 satwa ini, dan juga salah satu satwa dipasangi dengan kalung GPS Collar untuk memantau perkembangan satwa ini di lokasi yang baru yang mereka tempati beberapa hari kemudian, karena saat ini gajah-gajah ini masih dalam perjalanan dan diperkirakan cukup memakan waktu yang panjang, sehingga tim BBKSDA Riau juga menyertakan sebanyak 4 orang tim dokter dari BBKSDA Riau untuk mengawasi dari gajah tersebut. Begitu Dea. Baik, Tribuners, terkait ini juga rekan Rizky sudah mendapatkan keterangan dari PLT Kepala BBKSDA Riau, Vivin Arfiana juga secara berikut keterangan lengkapnya. Saya ceritakan Bu. Jadi ada gajah di spesial jantan 2 ekor yang sudah lumayan lama ya di Kuala Cenaku, hampir 1,5 bulan ya. Tapi sejak awal, sejak gajah ini ada di sini, kita memang sudah berkomunikasi dengan semua pihak, berdiskusi bagaimana cara menyelesaikannya, kemudian menjadi satu keputusan bahwa itu akan dilakukan translokasi. Persyaratan translokasi sudah kita penuhin, GPS Collar, kemudian ada genetikanya, tes genetika keanekaragaman jenisnya, kemudian ya dua hal itu yang menjadi penting untuk kita apakah itu layak dipindahkan ke kawasan konservasi yang memang menjadi tujuan kita. Ternyata dari hasil keragaman jenis ini akan menjadi penambahan keragaman jenis di tempat yang baru, sehingga ini sudah kita bisa lakukan untuk dilakukan translokasi. Hari ini
karena di sini ada 2 ekor gajah jantan yang liar, kita upayakan untuk karena translokasi jadi dimasukkan ke truk ya. Tadi prosesnya lumayan seharian dari pagi sampai sore, sekarang ini sudah mulai masuk truk dan sebentar lagi gajah ini akan diberangkatkan. Ini mau kemana dibawa rencananya, Bu? Ada di kawasan konservasi, tapi tempatnya nggak boleh dijelaskan, itu yang penting di kawasan konservasi hari ini. Ini gajah Sumatera, habitatnya sepanjang di Sumatera, kawasan konservasi di Sumatera. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau Pali Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2022 ini hanya kebagian memberangkatkan 1 orang jemaah haji ke Tanah Suci Mekah. Pengurangan kuota jemaah haji pada tahun ini sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi lantaran masih dalam situasi pandemi COVID-19. Selengkapnya untuk lebih detail akan dilaporkan rekan Regen, reporter dari Sriwijaya Post yang sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan. Baik, terima kasih rekan Dea, Tribuners. Seperti yang telah disampaikan tadi bahwa pada tahun 2022 ini Kabupaten Pali hanya kebagian memberangkatkan 1 orang jemaah haji. Hal ini berdasarkan regulasi dari pemerintah Arab Saudi di mana di tengah masih pandemi COVID-19 sehingga kuota jemaah haji pada tahun 2022 ini dikurangi hingga bahkan lebih dari 50%. Dampaknya Kabupaten Pali sendiri hanya bisa memberangkatkan 1 orang jemaah haji dan 2 orang jemaah cadangan, di mana sebelumnya pada tahun 2020 kuota untuk jemaah haji itu sebenarnya ada 13 orang calon jemaah. Namun akibat pandemi COVID-19 ini sehingga pihak pemerintah Arab Saudi sendiri mengurangi jumlah kuota. Dan hal ini, pengurangan jumlah kuota ini berdasarkan usia jemaah yang di atas 65 tahun, di mana keseluruhan dari 13 orang jemaah asal Pali yang seharusnya diberangkatkan pada tahun 2020 lalu, yang umurnya sudah lewat lebih dari 65 tahun, diharapkan bisa diberangkatkan pada tahun 2023. Sementara ini, untuk seorang jamaah haji asal Kabupaten Pali ini sendiri telah mengikuti berbagai kegiatan manasik haji serta manasik kesehatan haji, di mana hadir sebagai pemateri Haji Depri menjelaskan bahwa jemaah haji asal Kabupaten Pali ini diingatkan untuk mencegah penyakit menular, di mana diketahui sendiri bahwa ibadah haji merupakan tempat berkumpulnya massa dari berbagai negara sehingga sangat rentan akan terjadinya penyakit menular. Tidak hanya ditularkan dari manusia, namun juga penyakit menular juga bisa ditularkan dari hewan. Sehingga diingatkan agar jemaah haji asal Pali sendiri agar menghindari foto selfie dengan unta seperti itu. Kemudian manasik kesehatan haji juga terus dilakukan baik tingkat kabupaten maupun kecamatan. Untuk seorang jemaah haji sendiri seluruh yang merupakan seorang perempuan dan 2 orang jemaah cadangan menyatakan bahwa proses keseluruhan manasik haji sudah diikuti sepenuhnya. Persiapan mental maupun fisik juga hingga kini terus ditingkatkan, di mana masa isolasi atau masuk sebelum karantina itu lebih dipersingkat, sehingga sebelum dilakukan isolasi terlebih dahulu dilakukan tes COVID-19. Apabila positif, maka jemaah tersebut akan digantikan dengan jemaah cadangan. Demikian, rekan Dea. Baik, terkait ini rekan-rekan juga sudah melakukan wawancara bersama calon jemaah haji bernama Elni Radiati. Berikut keterangan lengkapnya. Dengan siapa, Bu? Saya Ibu Helni Radiati. Bu Helni? Iya. Bu,
Kita persiapannya sendiri Bu untuk berangkat haji ini apa saja Bu yang sudah dipersiapkan itu? Alhamdulillah 90% sudah siap untuk persiapan berangkat. Mental seperti itu, kesehatan gitu Bu? Iya. Kita udah daftarnya udah berapa lama gitu nunggunya Bu? Kurang lebih 10 tahun ya, 2012. 2012 Bu ya. Kemarin kan ada dua tahun nih nggak berangkat nih? Iya. Sekarang gimana rasanya Bu? Alhamdulillah kita berangkat tahun ini. Untuk persiapan tapi sudah Bu ya, manasik? Alhamdulillah. Udah ya. Vaksin kesehatan gitu? Alhamdulillah sudah semua. Vaksin sudah. Ibu suaminya Pak ya? Iya. Suaminya siapa namanya Pak? Apa? Haruni, Bapak Haruni. Bapak Haruni Pak ya? Haruni. Pak Haruni. Oke. Dari mana Pak? Dari Tempat Agung. Kecamatan Rambang Meru. Korpolairut Bahar Kampolri menangkap kapal ikan asing di Selat Malaka dan illegal logging di Kalimantan Barat dan penggunaan bahan peledak di Balikpapan, Kalimantan Timur. Sejumlah barang bukti berupa satu kapal KHF 1790, ikan campuran sebanyak 1 ton dan lainnya juga ikut diamankan dan disita dalam penangkapan kapal tersebut. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Naufal Lanten, reporter dari Tribun News yang akan melaporkan informasi lengkapnya. Silakan rekan Naufal. Baik, Dea dan juga Tribuners, saat ini saya berada di markas Korpolairut di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dan tadi Dea dan juga Tribuners, Polair telah mengadakan konferensi pers yang mengungkap sejumlah tindakan yang melanggar hukum, yaitu pertama adalah illegal fishing atau penangkapan kapal ikan asing dari kapal yang diduga dari Malaysia. Hal itu karena bendera yang digunakan oleh kapal tersebut adalah bendera yang berasal dari Malaysia. Atas peristiwa tersebut, sejumlah barang bukti diamankan, yakni kapal KHF 1790, kemudian ikan campuran sebanyak 1 ton dan juga 1 unit ketral dan juga sejumlah dokumen. Adapun jumlah sosok yang ditangkap ialah seorang nahkoda dan 5 orang ABK yang berhasil ditetapkan sebagai tersangka. Adapun potensi kerugian negara yang berhasil diamankan atas kegiatan tersebut adalah sebanyak 27 miliar rupiah karena kegiatan illegal fishing tersebut telah dilakukan sudah selama 10 tahun belakangan. Kemudian Dia dan juga Tribuners, polisi juga menangkap pelaku illegal logging di perairan Sungai Desa Sukarja, Kecamatan Delta Pawan, Ketapang, Kalimantan Barat pada 19 Mei lalu. Adapun modus yang dilakukan adalah pelaku menarik kayu bulat log dirakit yang diduga berjenis meranti begitu dengan 2 kapal motor, yakni kapal motor Borneo 1 yang dinahkodai oleh S dengan ABK atas nama IH, dan juga sebuah kapal motor Borneo 2 yang dinahkodai oleh HA dengan ABK atas nama DF. Adapun potensi kerugian negara yang berhasil diamankan dari kegiatan illegal logging tersebut diperkirakan sebesar 23,2 miliar rupiah. Kemudian Dia dan juga Tribuners, Polair juga menangkap pelaku penangkapan ikan dengan menggunakan handak atau bom peledak yang dimasukkan ke dalam botol kaca. Dan atas peristiwa tersebut, polisi berhasil mengamankan 9 orang yang telah ditetapkan menjadi tersangka. Adapun potensi kerugian negara yang berhasil diamankan dari kegiatan illegal tersebut diduga sebesar 7,26 miliar. Demikian Dia dan juga Tribuners. Baik, terima kasih rekan Naufal Lanten untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya. Virus penyakit mulut dan kuku atau PMK yang menyerang hewan ternak tengah merebak di sejumlah daerah Indonesia. Selain mengancam kesehatan hewan ternak, hadirnya virus PMK ini juga mendorong pemerintah membuat berbagai macam regulasi. Hal ini pun membuat para peternak termasuk yang ada di Koba, Kabupaten Bangka Tengah, kelimpungan. Selengkapnya terkait kondisi terkini di sana akan dilaporkan oleh rekan Arya Bima Mahendra, reporter Bangka Pos yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan. Ya, baik, terima kasih rekan Dea dan pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada. Pertama-tama perlu saya sampaikan bahwa memang kita ketahui bersama bahwa virus penyakit mulut dan kuku yang menyerang sejumlah hewan ternak, terkhususnya hewan ternak sapi, memang saat ini sedang marak-maraknya terjadi di Indonesia ya. Tak terkecuali hal tersebut juga terjadi di Kabupaten Bangka Tengah,
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sehingga membuat sejumlah peternak ataupun pengusaha sapi cukup was-was ya. Misalnya yang dirasakan oleh Bapak Ahmad, salah seorang pemilik peternakan sapi yang cukup besar di Kota Koba, dirinya akibat virus PMK tersebut, dirinya terpaksa harus mengosongkan stok sapi yang ada di kandangnya saat ini. Apalagi padahal biasanya menjelang Idul Adha, dirinya kandang miliknya bisa menampung hingga ratusan ekor sapi dan bisa membeli sekitar 300 lebih ekor sapi untuk keperluan kurban Idul Adha. Namun saat ini sapi-sapi di kandang miliknya hanya tersisa sekitar 50 ekor saja, dan dirinya pun tidak berniat lagi untuk mengambil sapi ataupun membeli sapi dari luar daerah karena memang terkendala sejumlah regulasi ya. Salah satunya seperti himbauan pemerintah untuk melakukan karantina terlebih dahulu sebelum membeli sapi dari luar. Hal tersebutlah yang membuat dirinya kemudian enggan membeli sapi dari luar dan berencana akan menghabiskan stok sapi yang ada di kandangnya terlebih dahulu sampai kondisi virus PMK ini sendiri sampai benar-benar pulih ataupun bisa tertangani dengan baik. Meski demikian, ia menuturkan bahwa akibat kondisi maraknya virus PMK ini membuat kandang ataupun usaha peternakan sapi miliknya ini cukup terganggu dan merugi. Pasalnya banyak pelanggan-pelanggan yang biasanya membeli sapi kurban ke peternakan miliknya kini harus rela dilepas karena memang tidak mempunyai stok sapi di kandang tersebut. Untuk itu dirinya berharap agar pemerintah setempat bisa mengawal ataupun bisa membantu mengawal proses pengiriman ataupun pembelian sapi dari luar sehingga tidak perlu banyak regulasi yang meribetkan para pengusaha ataupun peternak sapi yang ingin membeli ataupun menyetok sapi dari luar. Mungkin demikian yang bisa saya laporkan, rekan Dea. Terima kasih. Baik, Tribuners, berikut juga ada wawancara bersama Ahmad, salah satu pemilik peternakan di Kuba. Selengkapnya kami tampilkan. 20-an. Mungkin kalau sejauh ini Pak, kan ini kan mengingat stoknya nggak banyak Pak ya, otomatis banyak pelanggan-pelanggan yang kabur ataupun pelanggan setia yang di sini biasanya Pak. Kalau saya ini cuma jadian untuk langganan tahunan aja Pak. Oh, oke. Karena memang nggak ada stok tadi Pak ya. Jadi saya ngikutin untuk langganan aja. Oke. Tapi alhamdulillahnya di sini untuk PMK belum ada Pak ya. Alhamdulillah kalau di Koba ini belum ada Pak. Iya. Oke. Dan jangan sampai ada lah Pak ya. Karena malah tambah pusing nanti Pak. Apalagi untuk yang stok hariannya juga kekurangan tadi ya Pak. Kekurangan di pasar, kekurangan Pak ini. Nggak tahu ini. Oke. Jadi seperti itu pemirsa. Kita lihat memang untuk di peternakan sini sendiri alhamdulillah masih sehat ya Pak ya. Alhamdulillah sehat ini Pak. Karena memang dari Dinas Pertanian Kabupaten Bangka Tengah sendiri menyampaikan bahwa untuk di Kabupaten Bangka Tengah ada 3 daerah ataupun 3 kecamatan, ini Kecamatan Koba, Kecamatan Lubuk Besar, dan Kecamatan Sungai Selan yang belum terdeteksi adanya virus PMK pemirsa. Kalau ini sapi jenis apa Pak? Ini jenis PO itu Pak. Oh. Iya, itu PO semua itu. Tapi untuk perawatan masih normal Pak ya? Makan segala macam. Kayak rumput aja Pak. Ya. Oke. Mungkin ini Pak Ahmad terakhir Pak, untuk harapannya Pak pada pemerintah Pak dengan adanya maraknya kasus PMK ini seperti apa Pak? Saya cuma minta dipermudah, diperlancarkan aja perjalanan. Oke. Minta dibantu oleh pemerintah daerah. Oke. Yang penting proses pembelian sapi itu lebih dipermudah Pak ya. Sesosok mayat tanpa identitas ditemukan di Pantai Kuri Caadi, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros. Saat pertama kali ditemukan, mayat itu dalam kondisi mengapung. Proses evakuasi jenazah yang mengenakan pakaian abu-abu itu pun berlangsung sekira 1 jam lamanya. Terkait lebih detailnya informasi penemuan jenazah ini akan dilaporkan reporter Tribun Timur. Kami sudah terhubung dengan rekan Nurul Hidayah di sana. Silakan dengan laporan Anda. Baik Dea, terima kasih. Selamat siang Tribuners. Baik, sosok mayat lelaki tanpa identitas ditemukan mengapung di Pantai Kuri Caadi,
Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Korban pertama kali ditemukan oleh seorang nelayan atas nama Muhammad Jufri saat tengah mencari ikan di laut Tribuners. Mayat tersebut ditemukan pada pukul 9 pagi, kemudian penemuan mayat ini dilaporkan ke Polres Maros, dan Polres Maros kemudian melakukan koordinasi bersama dengan Basarnas Maros untuk segera melakukan evakuasi terhadap mayat tersebut Tribuners. Mayat ini dievakuasi selama kurang lebih 1 jam, dimulai pada pukul 12, kemudian selesai pada pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Untuk proses evakuasinya sendiri ini melibatkan 10 orang, dan mayat berhasil diangkat kemudian dievakuasi menuju RSUD Dr. Lapalaloi untuk menjalani pemeriksaan awal. Nah, kemudian Tribuners dari pihak kepolisian diketahui hasil pemeriksaan awalnya ini tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban, dan saat ditemukan korban ini mengenakan pakai baju pendek abu-abu dan juga celana pendek berwarna coklat. Selain itu ciri-cirinya yakni berbadan kekar, bertubuh pendek, rambutnya agak pendek dan tipis, dan kulitnya itu agak gelap Tribuners. Diketahui sehari sebelumnya beberapa masyarakat mengaku sempat melihat korban ini mengelilingi desa seperti itu, seperti orang linglung maksud saya Tribuners, dan ia sempat singgah untuk membeli rokok. Kemudian pada malam hari itu juga sempat terlihat di area dermaga dan kemudian menghilang setelah keesokan harinya itu sudah tidak lagi terlihat. Dan diketahui pada malam hari itu suasana di pantai itu air sedang pasang, dan kemungkinan korban terjatuh ke lantai, maksud saya ke pantai pada malam hari tersebut. Dan dari penuturan kepala dusun, mereka pun menekankan bahwa korban ini bukan merupakan warga dusun Kuricadi, karena saat dievakuasi tak ada satupun masyarakat yang mengenali wajah dari sang korban Tribuners. Dan oleh karena itu pihak kepolisian pun meminta kepada masyarakat yang memiliki keluarga dan merasa kehilangan keluarga ini untuk segera melaporkan kepada pihak kepolisian dan untuk menjemput jenazah korban yang saat ini masih berada di kamar jenazah RSUD Dr. Lapalaloi Tribuners. Kembali ke studio. Baik, dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari Dantim Lapangan Basarnas Makassar. Arham selengkapnya. Adanya penemuan mayat berawal dari informasi warga tentang adanya temuan mayat di perairan Kuricadi, dan tim langsung melakukan evakuasi dan dibawa ke rumah sakit. Tadi proses evakuasinya seperti apa sih Pak? Untuk proses evakuasinya menggunakan perahu karet tadi bersama tim SAR gabungan. Ada berapa orang Pak? Ada lebih 10 orang tim SAR gabungan. Itu jaraknya dari darat berapa? Untuk lokasinya di perairan Kuricadi, 2 mile dari bibir pantai Kuricadi. Pak, ada kendala tadi Pak pada saat proses evakuasi? Untuk kendala tidak ada kendala yang terlalu signifikan. Jadi tadi begitu ada informasi kita langsung melakukan evakuasi. Oke, cepatnya seperti itu. Jenazahnya laki-laki, perempuan, jenis kelamin? Untuk jenis kelamin laki-laki. Laki-laki ya? Tidak diketahui untuk identitasnya ya? Seperti itu ya. Pak, untuk kondisi jenazah sendiri seperti apa sih waktu ditemukan Pak? Untuk kondisi jenazah tadi korbannya dalam keadaan mengapung dan yang pastinya ya tidak bernyawa seperti itu. Kalau dari wajahnya sendiri apakah memang sudah tidak ini? Untuk wajah ini belum terlalu detail kami untuk menyampaikan seperti itu. Pak, untuk ciri-cirinya sendiri pakaian yang digunakan si ini? Untuk pakaian tadi pakaiannya warna baju kaos tadi. Baju kaos warna hitam seperti itu. Seorang pelajar 14 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah meninggal dunia setelah terlibat kecelakaan saat akan berangkat ke sekolah. Kecelakaan tragis itu terjadi di Jalan Raya Selogiri Bulu, tepatnya di Dusun Tenongan, Desa Jendi, Kecamatan Selogiri. Terkait kronologi lengkapnya, kecelakaan ini akan dilaporkan oleh rekan Erlangga Bima, reporter Tribun Solo yang sudah siap dengan informasi lengkapnya. Silakan rekan.
Ya, selamat siang Tribuners. Jadi pada Selasa tanggal 24 Mei pagi, jadi terjadi kecelakaan maut yang menewaskan seorang remaja perempuan berusia 14 tahun. Jadi kecelakaannya terjadi di Jalan Raya Bulu Selogiri atau tepatnya di Desa Jendi. Jadi kecelakaan tersebut melibatkan dua kendaraan, jadi kendaraan Bison yang dikendarai oleh warga Manyaran serta Honda Beat yang dikendarai oleh pelajar tersebut. Jadi kronologinya awalnya itu jadi Honda Beat ini akan menyeberang di sebuah perempatan. Jadi akan berangkat sekolah dan menyeberang di perempatan. Nah, di saat bersamaan melaju di jalan utama atau jalan raya motor Bison tersebut, dan mungkin karena yang menyeberang ini menyelonong, kemudian tidak bisa dihindarkan kecelakaan tersebut. Akibatnya nyawa pelajar tersebut meninggal dunia di rumah sakit karena luka pada bagian kepala. Informasi tambahan dari Kaslantas kemarin, pelajar tersebut akan berangkat sekolah dan tidak mengenakan helm. Untuk kondisi jalan, karena di pagi hari kejadian setengah 7 pagi, kondisi jalan agak ramai. Kemudian atas kejadian tersebut, Kaslantas mengimbau untuk masyarakat selalu patuh terhadap peraturan lalu lintas dan mengenakan perlengkapan ketika berkendara. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih rekan Erlangga Bima untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Provinsi Lampung. Terjadi kecelakaan di perlintasan kereta api Jalan Kiai Haji Agus Anang, Ketapang, Teluk Betung, Selatan, Bandar Lampung. Kecelakaan melibatkan mobil minibus angkutan penumpang. Akibatnya minibus warna putih dengan plat nomor kendaraan F7202WL terseret kereta hingga belasan meter. Untuk kronologi lengkap kejadian ini akan dilaporkan reporter dari Tribun Lampung. Kami sudah terhubung dengan rekan Joviter Husin di sana. Silakan rekan. Kecelakaan sendiri terjadi pada Selasa kemarin sekitar pukul 7 pagi, di mana berawal dari sebuah minibus yang melintas dari arah Soekarno-Hatta hendak menuju ke Jalan Yosudarso. Nah, saat tiba di perlintasan kereta api Jalan Kiai Haji Agus Anang sendiri, supir diduga tidak memperhatikan lokasi sekitar. Pasalnya di perlintasan tersebut juga tidak dilengkapi palang pintu ataupun penjaga perlintasan. Sehingga saat melintas atau setelah melewati perlintasan tersebut, bagian belakang minibus ditabrak oleh kereta api bebaranjang yang dari arah Tanjung Karang menuju Panjang. Nah, dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa, namun dilaporkan satu penumpang mengalami luka memar atau nyeri di bagian rusuk belakang. Sementara penumpang lainnya dikabarkan selamat dan tidak mengalami luka apapun. Saat ini aparat kepolisian masih mendalami keterangan dari pengemudi tersebut mengenai apakah ada kelalaian atau memang dari faktor palang pintu yang tidak ada penjaganya di sekitar lokasi. Demikian, Dea. Baik, terima kasih rekan Joviter Husin untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Kalimantan Timur. Tribuners, Polresta Samarinda berhasil membongkar peredaran kosmetik ilegal di Mapolresta Samarinda. Pelaku, seorang wanita berinisial DN, 28 tahun, meracik sendiri kosmetik dengan modal pengalamannya sebelumnya. Terkait ini, lebih detailnya akan dilaporkan rekan Nefrianto Hardi Prasetyo, reporter Tribun Kaltim yang sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan. Halo. Halo. Iya. Siang Tribuners. Baik, rekan Dea dari Samarinda, baru-baru ini beredarnya kosmetik ilegal beredar di Kaltim, jaringannya hingga Sulawesi cukup membuat heboh ya, karena kasus peredaran kosmetik yang diduga ilegal ini dilakukan oleh seorang warga kota Samarinda berinisial DN, dan usahanya itu berlangsung sekitar 5 bulan, berlangsung sejak November 2021. Dan Polresta Samarinda
bisa menyelidiki kasus dan membongkar kasus ini karena adanya laporan dari warga masyarakat, termasuk konsumen yang membeli kosmetik ilegal ini, bahwa ada iritasi pada kulit ketika membeli kosmetik yang dijual secara online melalui Facebook, Instagram, dan sejumlah media sosial lainnya. Dan motif seorang wanita ini untuk berani berjualan kosmetik ilegal ini tak lain hanya karena untuk motif ekonomi. Dan berdasarkan pengalamannya dia di bidang farmasi, wanita ini berani untuk melakukan bisnisnya. Dan ternyata ketika dicoba pada saat beroperasi, wanita ini membuat dan meracik, meramu sejumlah kosmetik ini berdasarkan bahan baku yang dari yang asli kemudian dicampur sehingga menghasilkan campurannya itu ditaruh di kemasan, suatu kemasan, kemudian jadi kosmetik yang bermerek HB Magic Inches. Dan berdasarkan dari laporan warga tersebut, Polres kemudian berhasil mengamankan pada saat Jumat kemarin pukul 21 WITA atau jam 9 malam. Sejumlah barang bukti yang diamankan oleh Polresta Samarinda itu ratusan botol ya, dan juga sejumlah kosmetik ilegal yang sudah siap untuk diedarkan. Dan jaringannya itu tersebar mulai dari wilayah Kaltim, yakni Samarinda, Balikpapan, Tenggarong, dan sekitarnya hingga Sulawesi Selatan. Akibat perbuatannya ini, pelaku, yakni wanita berusia 28 tahun ini dikenakan sanksi Undang-Undang Perlindungan Konsumen, juga Undang-Undang Cipta Kerja dengan ancaman sekitar 5 tahun penjara. Demikian rekan Dea dan Tribuners. Baik, Tribuners, terkait kasus ini juga rekan Nefrianto sudah mendapatkan keterangan dari Kapolresta Samarinda, Kombes Pol Ari Fadli. Berikut keterangan lengkapnya. Yang mana awal pengungkapan ini diawali dari adanya keluhan dari masyarakat atau informasi dari masyarakat, salah satu produk kosmetik yang belum ada atau syarat ketentuan perizinan terkait dengan BPOM maupun terkait dengan kesehatan. Penyelidikan melalui media sosial maupun penyelidikan di lapangan, dan berhasil didapati tersangka ini, yang mana inisialnya adalah DM, warga Samarinda, umur 28 tahun, untuk alamat di Lempuring, Kelurahan Paja, Kecamatan Samarinda. Pemerintah Provinsi Bangka Belitung mengeluarkan surat edaran ketetapan harga tandan buah segar atau TBS sawit di tingkat pabrik periode Mei 2022 ini. SE dikeluarkan seusai melakukan perhitungan dan melakukan kesepakatan dengan beberapa perusahaan kelapa sawit terhadap harga TBS yang diupdate setiap bulannya. Terkait ini, lebih lengkapnya akan diinformasikan oleh rekan Riki Pratama, reporter Bangka Pos yang sudah siap di sana. Silakan rekan. Baik rekan Dea dan pemirsa Tribuners dimanapun berada, bahwa dapat saya sampaikan pasca bukanya keran ekspor CPO oleh Presiden Joko Widodo pada Senin 23 Mei 2022 pada Senin lalu, menyebabkan harga TBS tandan buah segar kelapa sawit di Provinsi Bangka Belitung merangkak naik. Sejumlah kebijakan juga telah dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Bangka Belitung melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Berdasarkan wawancara kami dengan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bangka Belitung, Edi Romdoni, mengatakan mereka telah mengeluarkan surat edaran untuk ketetapan harga tandan buah sawit di tingkat pabrik kelapa sawit atau PKS.
mereka menyampaikan untuk periode Mei 2022 ini harga ketan sawit di tingkat pabrik kelapa sawit telah ditentukan perhitungan dan persetujuan antara pemerintah, pemilik pabrik dan pengusaha kelapa sawit. Dari harga TBS yang disampaikan bahwa harga TBS kelapa sawit ditentukan berdasarkan umur kelapa sawit. Seperti kelapa sawit untuk usia 3 tahun, harga TBS-nya yaitu 3.028 per kilogram. Umur kelapa sawit 4 tahun dengan harga TBS 3.143 per kilogram. Harga kelapa sawit 5 tahun, usia 5 tahun, berkisar 3.261 per kilogram. Kelapa sawit usia 6 tahun dengan harga 3.353 per kilogram. Kelapa sawit usia 7 tahun 3.550 per kilogram. Umur kelapa sawit usia 8 tahun 3.600 per kilogram. Usia kelapa sawit 9 tahun dengan harga TBS 3.602 per kilogram. Kemudian untuk usia yang paling tua 10 sampai 12 tahun, tandan buah segar kelapa sawit dihargai dengan 3.622 per kilogram. Ini merupakan harga yang ditetapkan pemerintah Provinsi Bangka Belitung di tingkat pabrik, sehingga pabrik kelapa sawit yang ada di Provinsi Bangka Belitung diharapkan membeli tidak kurang dari harga yang telah ditentukan. Apabila mereka membeli di bawah harga itu, maka mereka akan diberikan teguran oleh kepala daerah di masing-masing kota dan kabupaten yang ada di Provinsi Bangka Belitung. Begitu, Dea. Baik, terima kasih rekan Regi Pratama untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita menuju informasi berikutnya. Tribuners dari Jawa Barat. Korban selamat longsor di Cijeruk, Kabupaten Bogor, kini direlokasi ke kontrakan sekitar lokasi. Pemerintah setempat sudah menyiapkan 2 rumah kontrakan untuk mengamankan korban selamat saat ini. Di sisi lain, pihak BPD setempat mengungkapkan bahwa puing pasca longsor tersebut sudah siap untuk dibersihkan. Selengkapnya terkait ini akan dilaporkan oleh rekan Siti Fauzia, reporter dari Tribun Bogor yang sudah siap dengan laporannya. Silakan rekan. Ya, terima kasih rekan Dea. Korban selamat longsor di Cijeruk, Kabupaten Bogor, kini memang sudah direlokasi ke kontrakan sekitar lokasi. Nah, menurut Ketua RT 1 RW 4 Cijeruk, yaitu Bapak Enjang Sumantri, ia mengatakan bahwa pemerintah setempat memang sudah menyiapkan 2 rumah kontrakan untuk mengamankan korban selamat saat ini. Nah, sementara yang sudah pindah itu korban selamat, yaitu Ibu Fitri yang hamil 8 bulan. Dan menurut Bapak Enjang sendiri, selama 3 bulan ini korban selamat diamankan di kontrakan yang dibiayai oleh pemerintah setempat. Dan ia pun menuturkan bahwa puing-puing sisa longsoran memang akan dibersihkan, namun belum adanya info lebih lanjut. Nah, sementara Ketua BPD Cipelang, yaitu Bapak Pahlevi, mengungkapkan bahwa puing pasca longsor tersebut sudah siap dibersihkan. Nah, menurutnya PLT Bupati Bogor kemarin menginstruksikan untuk alat berat termasuk meng-cross-check sebagai penanggung jawabnya. Informasi kemarin sudah disiapkan dan menurutnya belum ada jawaban lagi setelah adanya instruksi membersihkan puing dengan alat berat kemarin. Begitu rekan Dea. Baik, terkait ini rekan Fauzia juga sudah melakukan wawancara bersama Ketua BPD Cipelang. Pahlevi, berikut keterangan lengkapnya. Sementara kemarin informasi yang saya terima rencananya Pak Wakil Bupati kemarin menginstruksikan untuk menjaga alat berat, termasuk dia juga mengontak sebagai penanggung jawabnya. Nah, informasi sementara kemarin siap, termasuk kami juga menginstruksikan dari kemarin waktu rapat di kecamatan juga seperti itu. Cuman sampai hari ini belum ada jawaban lagi. Entah memang alat beratnya sedang diusahakan apa seperti apa gitu ya. Tapi yang penting upaya untuk membersihkan puing-puing itu kita udah disiapkan. Oh, udah disiapkan ya. Oke, disiap. Terima kasih. Puluhan ekor hewan ternak warga Cigarang Kelurahan Cipari Kuningan terjangkit penyakit mulut dan kuku atau PMK. Karena kondisi sejumlah ternak yang cukup parah, pihak terkait pun melakukan lockdown kampung ternak tersebut. Selama masa itu, petugas kepolisian sektor Cigugur turut diturunkan dalam kegiatan pengawasan.
Terkait kondisi terkini di sana akan dilaporkan oleh rekan Ahmad Ripai, reporter dari Tribun Cirebon yang sudah siap dengan informasi lengkapnya. Silakan rekan. Baik, Dea. Dapat saya sampaikan untuk kasus lockdown yang terjadi di Kampung Ternak Cigerung, Kelurahan Cipari, Kecamatan Cigugur ini akibat daripada terjadinya penyebaran penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak milik warga setempat. Diketahui hewan ternak milik warga tersebut mayoritas itu sapi perah. Dan mengenai penyakit mulut dan kuku yang sebelumnya itu di Kuningan terjadi di Desa Mandapajaya, Kecamatan Cilebak, kemudian di Desa Cijemit, Kecamatan Ciniru, yang sebelumnya penyakit tersebut dibawa ataupun muncul di Kabupaten Kuningan akibat daripada kegiatan petani hewan ternak yang melakukan aktivitas jual beli. Artinya PMK yang ada di Kuningan itu bukan dihasilkan daripada hasil ternak hewan warga setempat, melainkan hewan bawaan ataupun yang dibeli dari luar daerah Kabupaten Kuningan. Sehingga dalam beberapa hari ke belakang hingga saat ini jumlah hewan ternak yang terjangkit PMK ataupun penyakit mulut dan kuku di Kabupaten Kuningan mengalami jumlah yang cukup signifikan. Berdasarkan keterangan daripada Kepala Puskesmas Hewan UPTD Kecamatan Kuningan, yaitu John Nois, menyebut jumlah hewan ternak yang terpapar positif PMK itu ada sebanyak 83. 2 diantaranya telah selamat ataupun memang dilakukan penyembelihan untuk dilakukan pengambilan daging daripada hewan tersebut dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana hasil uji lab yang akan dilakukan oleh tim medis tersebut. Kemudian di Kampung Ternak ataupun di Kelurahan Cipari ini terjadi lockdown itu untuk menghindari lalu lalang atau keluar masuk hewan ternak di lokasi tersebut, sehingga petugas kepolisian juga terlibat dalam pengawasan serta penjagaan di posko lockdown. Demikian, Dea. Baik, Tribuners, terkait ini juga rekan Ripai sudah melakukan wawancara bersama Jonoy sekaligus Kepala Pusat Kesehatan Hewan UPTD Kuningan. Selengkapnya kami tampilkan. 33. Ya. Kondisinya sekarang gimana sih, Pak? Ada beberapa yang sudah pulih, itu, tapi ada yang masih tetap. Tapi sebagian besar menuju ke pemulihan, kepada penyembuhan gitu ya. Tapi itu kan ternak itu kan diobati, Pak, ini tidak cukup 1 kali, 3 hari sekali, selama 3 hari sekali. Dikasih antibiotik, anti penurun panas, dan vitamin. Kebanyakan terjadi di lapangan, pertama keluar busa salivasi, air liur keluar berbusa. Kemudian kalau kita buka gusinya ada lesi-lesi, lepuh-lepuh ya, ada luka. Kemudian di lidah juga sama gitu ya. Nah, tapi pada saat ini posisi sapi masih bisa berdiri. Tapi manakala nanti sudah terserang ke kaki, ini teh di teracak ininya teh, ada di sininya teh, yang luka-luka dan ada luka-luka bersih, itu udah mulai menunjukkan tingkat kegawatan. Nah, yang berakibat nanti sapi berbaring, tidak bisa berdiri. Gitu. Ada nggak apa yang kondisinya udah memburuk, Pak, yang dipotong? Ada 1 Pak Suryana. 1? Iya, 1 ekor, itu juga dengan pemotongan bersyarat. Pemotongan bersyarat, di mana semalam ada dokter hewan di RPH diperiksa, kemudian hanya diambil dagingnya saja, tulangnya dibuang, jeroan dibuang, lidah juga dibuang, kemudian kaki keempat-empatnya dibuang. Berarti yang terindikasi positif PMK ini di desa apa sih, Pak? Di Kuningan mungkin 1 desa Cirukem, Cirukem itu Garawangi ya, kemudian desa Mandapa, dan di Cigugur di Blok Cigereng, berarti Kelurahan Cigugur, Kecamatan Cigugur ya.
Rangkaian pertandingan cabang olahraga bulu tangkis SEA Games di 2021 di Vietnam telah selesai dilaksanakan. Skuad bulu tangkis putra dan putri Indonesia yang berlaga di sana juga telah kembali ke Indonesia. Indonesia sendiri diketahui berhasil meraih 6 medali di kategori perorangan dan 2 medali di kategori beregu dalam ajang olahraga tersebut. Untuk lebih detailnya akan dilaporkan reporter dari Warta Kota. Kami sudah terhubung dengan rekan Gilbert Semsandro yang siap dengan informasi lebih detailnya. Silakan rekan. Ya, Dea. Skuad bulu tangkis putra dan putri Indonesia yang berlaga di ajang SEA Games 2021 Vietnam tiba di Indonesia melalui Terminal 3 Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta tadi malam sekitar pukul 23.40 waktu Indonesia Barat. Tiba di Bandara Soekarno-Hatta, para atlet kebanggaan masyarakat Indonesia tersebut langsung disambut oleh Ketua Nasional Olimpik Komite Indonesia Raja Sabta Oktaari serta perwakilan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora Republik Indonesia. Tim bulu tangkis putri terlebih dahulu menjalani prosesi sambutan dimulai dari Putri KW, Ripka Sugiarto, Gregoria Tunjung hingga sang peraih medali emas yaitu Siti Fadia Silva Ramadanti dan Apriani Rahayu. Selanjutnya diikuti oleh tim bulu tangkis dari kategori putra mulai dari Rino Vivaldi, Pramudia Kusuma Wardana, Yeremia serta sang juara medali emas kategori ganda putra Daniel Martin dan Leo Roli Karnando. Para ofisial dan pelatih juga terlihat turut juga tiba bersama dengan para atlet tersebut. Yang menarik dari gelaran bulu tangkis, cabang olahraga bulu tangkis sektor ganda putra sendiri, Indonesia berhasil emas setelah memastikan mengunci emas dengan memastikan All Indonesian Final pada puncak pertandingan gelaran SEA Games 2021 Vietnam. All Indonesia Finals tersebut dipimpin oleh pelatih Aryono Miranat yang kerap dijuluki sebagai coach naga air. Menurutnya pasangan Daniel Martin dan Leo Roli Karnando maju ke babak final tersebut cukup berat karena di semifinal mereka menghadapi pasangan tuan rumah yaitu Tuan Dukdo Hong Nampang dengan skor 22-20 dan 21-16. Dan kemudian lawan dari Daniel Martin dan Leo Roli Karnando itu adalah Pramudia Kusuma Wardana dan Erik Joke Yakob Rambitan. Setelah melakukan persaingan ketat pada semifinal melawan Singapura yang menghadapi pasangan Hee Yong Kait Terry dan Loh Tian Hen. Pelatih yang kerap dijuluki oleh masyarakat sebagai coach naga air tersebut mengaku bersyukur mengaku lega bisa mengunci medali emas saat kedua sektor andalannya berhasil lolos ke dalam partai puncak. Namun demikian ia tetap mengatakan kepada para pemain bahwa euforia juara atau perayaan medali emas ini tidak bisa berlarut-larut karena 2 pekan mendatang para pemain akan kembali fokus berlatih dan untuk menyambut turnamen Indonesian Open dan gelaran Indonesia Master. Dan untuk cabang badminton sendiri, Indonesia meraih 2 emas, 2 perak, dan 5 perunggu. Emas itu dipersembahkan oleh ganda putra yaitu Daniel Martin, Leo Roli Karnando, dan ganda putri Apriani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti. Sedangkan 2 perak lainnya dipersembahkan dari masing-masing ganda putra dan 5 perunggu lainnya itu ada dari Rino Vivaldi, ganda campuran Rino Vivaldi, Pita Hanintes Mentari, dan untuk single tunggal putri yaitu Putri Kusuma Wardani atau kerap disebut dengan Putri KW. Demikian dia dapat sampaikan. Baik, Tribuners terkait ini juga rekan Gilbert sudah mendapatkan keterangan dari Aryono Miranat selaku pelatih ganda putra bulu tangkis Indonesia. Selengkapnya kami tampilkan. Final All Indonesia, tanggapannya gimana Gus? Ya, pertama kami sangat bersyukur ya Tuhan ganda putra bisa All Indonesia Final dan itu perjuangannya tidak mudah ya di semifinal ketemu dengan tuan rumah Daniel Leo dan yang Premier ketemu dengan Singapura. Tapi karena perjuangan yang berat, anak-anak bisa berhasil menangkan pertandingan dan bisa All Indonesian Final.
Dari segi lawan sendiri coach dari kemarin seperti apa coach? Mungkin dari negara mana yang jadi tantangan berat dari timnas sendiri coach? Kalau negara-negara Asia Tenggara itu kita udah tahu ya, dari Thailand, dari Malaysia, dari Singapura, dan kita berhasil mengalahkan lawan-lawan itu. Ke depan coach dari putra sendiri, bulu tangkis putra seperti apa coach rencana ke depan terdekat? Ke depan dalam waktu kurang lebih tidak sampai 2 minggu lagi kita akan ada Indonesia Open dan Indonesia Master. Kita akan istirahat sebentar karena yang dari Thailand pun baru pulang ya, kita sebentar. Dan mungkin mulai minggu depan kita akan full latihan lagi. Kalau dari berarti udah puas belum dengar capaian di SEA Games kali ini coach? Puas, tapi tidak boleh berpuas diri, kita harus tetap latihan. Persib Bandung akhirnya resmi menjadikan Stadion GBLA sebagai home base Liga 1 musim ini. Padahal stadion itu sudah terbengkalai selama 3 tahun dengan kondisi yang memprihatinkan. Latihan perdana para punggawa Maung Bandung di stadion itu pun juga sudah dilakukan. Untuk lebih detailnya akan dilaporkan oleh rekan Cipta Permana, reporter dari Tribun Jabar yang saat ini sudah siap dengan informasinya. Silakan rekan. Ya, dapat kami laporkan bahwa Persib Bandung kembali menggelar latihan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api yang berada di Kelurahan Kancanumpang, Kecamatan Gede Bage pada hari Selasa 24 Mei 2022 kemarin. Nampak dalam kegiatan tersebut para penggawa Maung Bandung berlatih di bawah kepemimpinan pelatih Robert Rene Albert. Stadion Gelora Bandung Lautan Api akhirnya dipastikan menjadi home base atau kandang bagi tim Persib Bandung untuk mengarungi kompetisi Liga 1 tahun 2022-2023 yang rencananya akan digelar akhir Juli nanti. Kepastian itu disampaikan oleh Direktur PT Persib Bandung Bermartabat, Bapak Teddy Cahyono, di mana menurutnya Persib Bandung dapat menggunakan Stadion GBLA karena sudah mendapatkan restu dan izin dari pemerintah Kota Bandung, yakni Bapak Wali Kota, Yana Mulyana, dan Kepala Dinas Pemuda Olahraga atau Dispora. Namun meski demikian, menurutnya masih terdapat beberapa fasilitas yang perlu perbaikan untuk memaksimalkan kenyamanan yang akan dinikmati oleh para penonton, khususnya dalam upaya mendukung Persib Bandung kembali berlaga di kompetisi Liga 1. Nah, berdasarkan informasi beliau bahwa kerusakan tersebut perbaikan yang akan dilakukan tersebut, maksud kami akan dibicarakan dulu dengan pemerintah Kota Bandung dan Dinas Pemuda dan Olahraga untuk menentukan kapan perbaikan akan dilaksanakan. Namun ia berharap perbaikan dapat selesai dilaksanakan sebelum kompetisi bergulir. Nah, berdasarkan catatan kami bahwa Stadion Gelora Bandung Lautan Api terakhir kali digunakan oleh tim Persib Bandung bertanding itu tahun 2018 lalu, di mana melawan musuh bebuyutan Persib Jakarta, Persib Bandung menang dengan skor 3-2. Namun setelah itu adanya insiden berdarah, yaitu meninggalnya salah seorang supporter Persib Jakarta. Akhirnya Persib Bandung harus menerima laga usiran keluar Kota Bandung. Adapun beberapa tempat yang menjadi laga kandang dari Persib Bandung, diantaranya Kapten Iwayan Dipta Bali, Stadion Sejarah Harupa Kabupaten Soreang, dan lainnya. Demikian laporan dari saya, Dea. Baik, Tribuners, dan berikut kami tampilkan keterangan dari Direktur PT Persib Bandung Bermartabat, Teddy Cahyono selengkapnya. Lihat tim latihan kebetulan saya di Bandung, jadi di Bandung lihat tim latihan, kebetulan latihan di GBLA. Akhirnya Persib bisa main di GBLA, main di GBLA, aplikasi GBLA. Ya karena dari pihak pemerintah Kota Bandung sudah memberikan izin untuk Persib bisa berkompetisi di GBLA. Jadi kami dari Persib mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Wali Kota Bandung, Pak Yana Mulyana, beserta dengan jajarannya, Dispora dan Dispora, yang pada akhirnya kita bisa menggunakan GBLA sebagai kompetisi kita untuk Liga tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Dan hari ini
tim berlatih di GBLA untuk mulai mencoba untuk merasakan suasana lagi GBLA seperti apa. Karena kita nanti akan home base di sini. Karena buat tim sangat penting merasakan atmosfer di GBLA, kondisi lapangan seperti apa, buat persiapan mereka berhome base di GBLA. Sudah pasti untuk home base? Sudah pasti berhome base di GBLA. Kondisinya cukup puas Pak, atau ada masukan Pak? Belum, Bang, kita baru pertama kali latihan, nanti kita akan lihat dengan berjalannya waktu. Karena liga kan masih lama juga, jadi nanti kita lihat, kita berikan masukan kepada Dispora juga apabila ada hal-hal yang memang harus diperhatikan. Sekilas masih bagus lah ya? Sekilas ya, masih ada kekurangan di sana sini, nanti kita akan informasikan. Kalau ada perbaikan-perbaikan nantinya yang akan memperbaiki dari pihak PT PBB ya, atau? Nanti kita dibicarakan dengan Dispora. Kita menuju Nusa Tenggara Timur, Tribuners, Bupati Ende Haji Jafar Ahmad meresmikan Plaza Kuliner kawasan wisata Pantai Kota Raja. Antusias pengunjung dalam rangka peresmian Pantai Kota Raja ini pun sangat tinggi. Pantai Kota Raja sendiri digadang-gadang akan menjadi salah satu destinasi wisata yang mampu menarik banyak wisatawan datang berkunjung ke Kota Ende. Selengkapnya akan dilaporkan reporter dari Tribun Flores. Kami sudah terhubung dengan rekan Oris Goti di sana. Silakan dengan informasi Anda. Baik Tribuners dan Dea, untuk diketahui bahwa Plaza Kuliner Pantai Kota Raja diresmikan oleh Bupati Kabupaten Ende Bapak Jafar Ahmad pada malam tadi sekitar pukul 19 WITA. Pantauan saya di lokasi sore sebelum kegiatan peresmian berlangsung, warga sudah memadati Pantai Kota Raja dan hadir pula para pecinta fotografi yang hadir di lokasi untuk memotret. Dan ini tentunya menjadi peluang usaha atau peluang kerja bagi para fotografer. Lalu untuk diketahui bahwa dana pembangunan Plaza Kuliner ini itu bersumber dari dana alokasi khusus dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nah, mengapa pemerintah Kabupaten Ende mengambil kebijakan untuk menata kembali Pantai Kota Raja? Nah, Bupati Kabupaten Ende menerangkan bahwa pemerintah Kabupaten Ende berkomitmen untuk memperkuat wisata sejarah di Kota Ende, salah satunya dengan menata Pantai Kota Raja ini. Nah, Pantai Kota Raja ini sendiri lokasinya sangat berdekatan dengan destinasi wisata sejarah yang terkait dengan Bung Karno. Sebagaimana diketahui bahwa Bung Karno pernah diasingkan oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1934 sampai 1938 ke Kota Ende. Jadi tempat-tempat yang terkait dengan Bung Karno yang berada di sekitar Pantai Kota Raja, misalnya Pelabuhan Soekarno, tempat di mana Bung Karno pertama kali menginjakan kaki di Kota Ende. Lalu ada tempat renungan Bung Karno, ada serambi Bung Karno di Gereja Katedral, ada Masjid Ar-Rabitah, yang tempat-tempat itulah yang berada dekat di seputar Pantai Kota Raja. Nah, pemerintah Kabupaten Ende dan masyarakat Kabupaten Ende sendiri sangat berharap bahwa Ende kelak bisa diakui sebagai kota rahimnya Pancasila. Nah, sehubungan dengan itu, kedatangan Presiden Joko Widodo pada 1 Juni mendatang dalam rangka memimpin upacara Hari Lahir Pancasila sangat diharapkan bisa mendukung agar Ende bisa menjadi kota rahimnya Pancasila. Demikian dia dan Tribuners. Baik, Tribuners, terkait ini juga rekan Oris sudah mendapatkan keterangan dari pihak terkait. Berikut liputan lengkapnya. Nah, ini dengan adanya wisata Pantai Kota Raja ini, bro sebagai seorang pecinta fotografi itu melihatnya bagaimana? Ya dari sebuah kunjungan yang banyak tuh, dengan tempatnya yang indah tuh, apalagi di posisi pantai begini, orang datang pun ya mau foto, dapat pemandangannya begitu tuh, dapat spot background yang bagus, apalagi foto-foto arah-arah ke pantai, dapat bukit kiri kanan gitu kan. Jadi ini juga menambah apa ya? Menambah artinya ada peluang juga ya, untuk para pecinta fotografi. Iya,
peluang kerja begitu ya. Peluang kerja begitu. Jadi kalau Bro sendiri menyukai dunia fotografi itu sudah sejak kapan? Menyukai dunia fotografi sudah sejak dari apa? Ya kalau hitung itu sudah mau tiga tahun lebih lah. Sudah mau hitung 3 tahun lebih, mulai dari foto 2000 tadi. Ya. Jadi sampai sekarang sudah bisa menerima job-job lain gitu ya. Jadi memang sehari-hari aktivitasnya memotret ya? Atau ada usaha lain? Tidak, sehari-harinya aktivitasnya hanya memotret saja. Hanya memotret. Jadi kalau kayak ada job berarti waktu 2000-nya ya berhenti dulu. Kalau untuk jasa memotret di sini itu sekali potret berapa biasanya? Di sini kalau satu kali potret. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang ini. Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada meski sudah terdapat pelonggaran dari pemerintah. Jangan lupa juga saksikan acara berikutnya, travel update dan juga live update sore di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Dea Mita, beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Astagfirullahaladzim. Kan? Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!